seorang perempuan atas nama YS alias Sela, berumur 25 tahun, bekerja membuka bengkel di sekitar itu, dan kemudian sama seperti PWT alias Wati, pasca diberikan identitas, dibukakan rekening, maka penguasaan atas buku tabungan, kemudian ATM ada pada saudara DY. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wazir Narkoba Polda Banten, Bapak Niko Setiawan, yang juga kami banggakan juga kami Kasat Narkoba Polresta Tangerang. Dan memang selama lebih dari 1 bulan bekerja bersama tim dengan hasil yang cukup membanggakan dan sangat menjadi keyakinan bagi Bandar Narkoba bahwa Polda Banten akan terus mengejar para pelaku ini yang berusaha untuk memiskinkan. Di bawah kepemimpinan dari adik kita Kompol Gede, tim berhasil melakukan penyitaan uang hasil kejahatan narkoba dengan jumlah lebih dari 1 miliar rupiah. Polda Banten sita aliran dana 1 miliar hasil kejahatan narkoba. Kabar Publik Serang. Penyidik Sat Narkoba Polresta Tangerang sejak pertengahan Mei tahun 2022 hingga akhir Juni tahun 2022 telah berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi lintas negara dengan 7 tersangka mulai dari penangkapan pengedar kecil narkoba ASY, 28, warga Cikupa dengan barang bukti, BB, sabu 0,25 gram yang dilanjutkan dengan penangkapan pengedar sedang narkoba DS alias Derry, 27, dan DM alias Martin, 23, di kontrakan yang berdekatan juga di Cikupa dengan BB sabu 17,65 gram kemudian dikembangkan ke Bandar Narkoba Mials Kacol, 25, di Pasar Kemis, Tangerang dengan BB sabu 768,4 gram. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Tidak puas dengan penangkapan Mials Kacol, 25 penyidik Sat Narkoba Polresta Tangerang dan Ditnarkoba Polda Banten kemudian mengembangkan penyelidikan dengan penangkapan sindikat besar sabu bayi alias kakek, 54, di Tol Cikampek dengan BB sabu 40 kg, dilanjutkan dengan penangkapan RBS alias Bonar, 26, dan ADS alias Cina, 28, di salah satu perumahan di Kota Bekasi dengan BB sabu 241,89 gram serta 494 butir ekstasi, kata Sinto. Sinto menjelaskan total penyitaan barang bukti narkoba dari sindikat pengedar narkoba lintas provinsi lintas negara ini pasca dilakukan penimbangan sebanyak 43,2 kg sabu dan 494 butir ekstasi. Selain sabu, penyitaan barang bukti lainnya dilakukan terhadap 1 unit mobil Avanza, 1 unit motor NMAX, timbangan elektrik, tas, beberapa unit HP dan alat hisap sabu. Hasil ungkap ini telah dirilis ke publik bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-76 pada tanggal 1 Juli tahun 2022 lalu, tambah Sinto. Sinto menambahkan bersamaan dengan waktu ekspose ke publik tersebut, penyidik Sat Narkoba Polresta Tangerang dan Ditnarkoba Polda Banten berangkat ke Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti informasi tentang peran anggota lain dalam sindikat besar narkoba lintas provinsi lintas negara tersebut. Selama hampir 2 minggu bekerja, penyidik berhasil melakukan penangkapan terhadap ASP alias Putra, 25, warga Kuburaya, Kalbar, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan namun menyimpan uang skala besar di rumah kontrakannya yang saat penggeledahan ditemukan penyidik. Kemudian dilakukan penyitaan uang tunai senilai Rp366.090.000 dari ASP alias Putra, yang ternyata adalah anak tersangka bayi alias kakek dari perkawinannya dengan istri yang kedua. Selain menyimpan uang hasil kejahatan, ASP alias Putra juga berperan aktif dalam membantu bayi alias kakek untuk perpindahan narkoba dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya Sinto menerangkan karena jumlah uang yang dikelola sindikat narkoba ini cukup besar, penyidik menemukan fakta bahwa bayi alias kakek juga memperalat istrinya yang ketigaan, PWT alias Wati, 42, serta tetangganya, seorang perempuan An. YS alias La, 25 untuk membuka rekening bank, namun pasca pembukaan rekening bank,
Bay alias kakek kemudian menguasai buku tabungan dan ATM-nya sehingga dapat melakukan transaksi penyimpanan uang hasil kejahatan narkoba maupun untuk mendukung transaksi narkoba yang diedarkan oleh sindikat ini. Dengan bantuan pihak bank setempat, penyidik kemudian berhasil menyita uang senilai Rp598.300.000 dari rekening PWT alias Wati dan Rp117.416.700 dari rekening YS alias Sela, jelas Sinto. Kemudian Sinto mengungkapkan total uang yang berhasil disita oleh penyidik dalam rangkaian penyidikan lanjutan di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp1.081.806.700. Untuk membuka transaksi lanjutan dari rekening tersebut secara lebih komprehensif, tentu saja penyidik akan bekerja sama dengan PPATK dalam rangka membantu penyidik menelusuri aliran dana dengan prinsip follow the money and follow the asset. Fakta penyidikan ini menguatkan keyakinan penyidik untuk menambahkan persangkaan tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka, sesuai pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi setiap orang yang tempatkan, bayarkan, belanjakan, titipkan, tukarkan, sembunyikan, samarkan, investasikan, simpan, hibahkan, wariskan atau transferkan uang, harta dan benda atau aset hasil tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, ungkap Sinto. Fakta lainnya yang diungkap oleh penyidik di Kalimantan Barat adalah bahwa sindikat pengedar narkoba lintas provinsi lintas negara ini melibatkan anggota keluarga intinya, yaitu anak dan istrinya sebagai bagian yang berperan baik aktif maupun pasif dalam kegiatan peredaran narkoba serta pengelolaan harta kekayaan hasil kejahatan narkoba. Anggota keluarga rentan direkrut dan terlibat dalam peredaran narkoba. Ini menjadi masukan penting bagi kita bersama untuk diantisipasi dengan edukasi yang masif, kata Sinto. Pasca penyitaan uang hasil kejahatan narkotika di Kalimantan Barat, penyidik kemudian bergerak ke Kalimantan Tengah untuk menelusuri mobil yang digunakan sebagai alat angkut bagi sindikat mengedarkan narkoba lintas Kalimantan. Penyidik kemudian berhasil menyita 1 unit mobil Daihatsu Veroza Nopol D1561DI serta 1 unit mobil Wuling Converno Nopol Kebon 271XX yang diparkir di Pelabuhan Kumai, Kota Waringin, Kalteng pasca digunakan untuk mobilisasi peredaran narkoba. Terakhir Sinto menjelaskan sesuai komitmen Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudi Herianto untuk tindak tegas sindikat narkoba dan miskinkan hartanya sehingga dapat mereduksi sumber daya sindikat tersebut untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka pengungkapan sindikat narkoba lintas provinsi lintas negara dan penyitaan uang skala besar beserta beberapa harta kekayaan lainnya dari hasil kejahatan narkoba oleh penyidik Satnarkoba Polresta Tangerang dan Ditnarkoba Polda Banten ini merupakan representasi pelaksanaan perintah dan komitmen pimpinan tertinggi Polda Banten. Ujar Sinto, Polda Banten juga terus memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi narkoba. Pengungkapan sindikat besar narkoba lintas provinsi lintas negara ini memang berasal dari pengelolaan informasi masyarakat yang disampaikan kepada penyidik Satnarkoba Polresta Tangerang, tutup Sinto. Bukti 366 juta, kemudian istrinya PW juga dilibatkan untuk dipinjam identitasnya. Dari saudara PW, dilakukan penyitaan bahkan lebih besar, senilai dari saudara B, PWT, sebesar Rp598.300.000. Ini membuktikan bahwa kontrol atas rekening-rekening tersebut ada di sang bandar, yaitu saudara BY alias kakek. Tidak cukup kepada sang istri, BY kemudian mempengaruhi tetangganya, seorang perempuan atas nama YS alias Sela. YS alias Sela berumur 25 tahun, bekerja membuka bengkel di sekitar itu, dan kemudian sama seperti PWT alias Wati, pasca diberikan identitas, dibukakan rekening, maka penguasaan atas buku tabungan, kemudian ATM ada pada saudara BY dan saudara ASP. Dari saudari Sela dilakukan penyitaan sebanyak Rp117.416.700.
Kalau kita total, maka seluruhnya barang bukti atau uang yang ada di depan kita bernilai 1.081.000.000 rupiah. Maaf, 81.806.700 rupiah. Saya ulangi, jumlah barang bukti uang yang ada di depan kita hasil kerja kurang dari 2 minggu oleh tim yang dipimpin oleh Kompol Gede adalah sebesar 1.801.806.700 rupiah. Dan karena ini berkaitan dengan transaksi keuangan di dalam rekening-rekening, maka dengan prinsip follow the money dan follow the asset, penyidik dari Sat Narkoba Polresta Tangerang dan Direktorat Narkoba Polda Banten pasti akan bekerja sama dengan PPATK sehingga bisa di-tracing, bisa diikuti secara lebih komprehensif mana saja rekening penerima, mana saja rekening yang kemudian menyalurkan uang-uang hasil kejahatan ini. Karena di dalam pasal tindak pidana pencucian uang ada istilah money laundering aktif dan money laundering pasif. Nah, konteksnya sesuai dengan komitmen Kapolda Banten, sekali lagi sesuai dengan komitmen Kapolda Banten, perintahnya tegas, miskinkan pelaku. Sekali lagi, miskinkan pelaku dengan prinsip follow the money and follow the asset. Kemudian fakta pasca penyitaan, fakta lain yang disajikan, penyidik berangkat ke Kalimantan Tengah karena diperoleh informasi bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh sindikat pelaku narkoba juga masih ditinggal, di pelabuhan yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Dan faktanya benar, pasca penyitaan uang, penyidik kemudian menyita 2 unit mobil. Yang pertama adalah Daihatsu Verosa dengan nomor D1561GI, dan yang kedua adalah Wuling Converno dengan nomor KB271XX. Kedua kendaraan ini adalah kendaraan yang bisa kita analogikan sebagai barang bukti, juga sebagai hasil kenikmatan atau perubahan wujud uang hasil kejahatan menjadi barang bergerak, yaitu 2 unit mobil, hingga dilakukan penyitaan terhadap kedua kendaraan tersebut. Konteksnya fakta-fakta yang sangat kuat sesuai dengan hukum acara pidana pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Maka 5 alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik tidak segan-segan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap sindikasi bandar narkoba lintas provinsi, lintas negara, yaitu dengan pasal 137 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang baik tempatkan, bayarkan, belanjakan, titipkan, tukarkan, investasikan, simpan dan hibahkan, apalagi diwariskan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan atau hasil tindak pidana narkoba, itu dapat dipidana paling singkat 5 tahun dan paling tinggi selama-lamanya 15 tahun, juga dengan ancaman denda sedikitnya 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kami atas nama Polda Banten dan juga Polresta Tangerang mengucapkan terima kasih kepada partisipasi masyarakat. Bayangkan partisipasi informasi kecil yang dikelola oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polresta Tangerang berbuah kepada pengungkapan tidak hanya barang bukti narkoba 43,2 kg sabu dan 494 butir ekstasi, tetapi juga dengan uang lebih dari 1 miliar dan beberapa unit kendaraan. Kita tidak bisa membayangkan jika barang bukti itu tersebar dan uang ini terus dikelola menjadi sumber daya untuk melegalkan, untuk melanggengkan organ operasional dari kelompok sindikasi ini. Ini informasi publik, sekaligus kami juga memotivasi partisipasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama kita perang terhadap kejahatan narkoba.
dan kami yakinkan komitmen Kapolda Banten untuk terus mengejar pelaku, menyita sebanyak mungkin barang bukti, dan kemudian memiskinkan para pelaku tersebut. Kami membuka tanya jawab dari rekan-rekan sekalian. Pasca rangkaian informasi publik ini, kami Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.